Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita telah bertemu kembali pada kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yaitu P2K2 ya, P2. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada al sahabat beliau yang sudah berpartisipasi dalam memperjuangkan agama Islam ini. Yang saya hormati ibu-ibu PPM yang sudah berhadir di tempat yang sederhana ini, sehingga meninggalkan aktivitas keluarganya masing-masing. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Jadi pertemuan pada hari yang berbahagia ini yaitu tentang modul yang keempat tentang perlindungan anak. Sebelum kita memasuki membahas modul tersebut, terlebih dahulu saya akan mengulang kaji kembali ya ibu-ibu tentang modul-modul yang sudah kita pelajari. Yang pertama, modul pertama tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Yang kedua tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Yang ketiga yaitu kesehatan dan gizi. Nah, ketiga-tiga ini bagaimana ibu-ibu? Sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Seperti gizi itu sangat perlu ibu-ibu, kesehatan dan gizi, karena itu menyangkut dengan anak kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang keempat tentang perlindungan anak. Perlindungan anak ini ada dua sesi ibu-ibu. Yang pertama, upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Yang kedua, pelentaraan dan eksploitasi terhadap anak. Ada dua sesi ini. Jadi pada hari ini kita belajar satu sesi dulu ya, tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi ibu-ibu tahu nggak anak-anak itu seumuran siapa Bu? Itu anak-anak itu sesuai dengan dalam undang-undang yaitu di bawah 18 tahun ya ibu ya. Karena itu sudah diatur oleh pemerintah tentang anak, berapa usia anak. Nah, anak memiliki hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya, termasuk tidak memperoleh kekerasan dari siapapun. Itu merupakan hak anak, harus kita penuhi, karena anak itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, karena amanah tersebut harus kita jaga, kita rawat, kita beri makan. Hak hidup anak itu harus kita penuhi semuanya ya ibu-ibu ya. Nah, pada modul ini ibu-ibu yaitu pembelajarannya tentang bagaimana orang tua melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga ia akan tumbuh dan berkembang secara wajar serta mampu hidup layak seperti anak-anak yang lain. Nah, itu ibu buat. Jadi perlu kita perhatikan bagaimana hak-hak anak, karena anak itu merupakan generasi penerus. Ketika kita tua, dialah yang jaga kita ke depan. Harus kita rawat dia, harus kita pelihara. Kemudian kita perlu perhatikan tentang hak-hak anak ibu. Hak-hak anak merupakan kebutuhan anak, baik itu fisik, psikis maupun sosial, yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua yang memberikan tanggung jawab ataupun yang kuasa. Nah, ada beberapa hak-hak kebutuhan anak tadi.
seperti baik dari segi kemudahan fisik, tidak memukul, ya, jadi tidak mencubit. Kalau psikis itu tidak membentak, tidak mencemoohkan dia. Nah, begitu juga ataupun sosial, maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua. Jadi Ibu, untuk pencegahan anak terhadap kekerasan, di sini ada kisah si Aksa, Ibu, bagaimana tip untuk pencegahan tersebut. Coba Ibu saksikan bersama ya, Ibu. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi pencegahan terhadap anak yang istimewa. Nah, anak istimewa itu tahu dulu. Nah, anak istimewa itu anak yang berkebutuhan, seperti cerdas. Jadi itu harus kita jaga juga karena dia mempunyai hak itu juga. Nah, coba kita saksikan bersama bagaimana cuplikan salah seorang yang bernama Gentul, bagaimana dia sangat bersemangat di dalam berpendidikan, begitu juga semangat dalam hidupnya. Ya, coba saksikan dulu kan. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue.
Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakung suki seni adiluhung. Dari film tersebut Ibu, bagaimana posisi si Getun Ibu? Sangat luar biasa juga. Dia cacat, tapi dia tetap semangat. Baik semangat hidupnya maupun semangat dalam pendidikan. Itu kisah si Getun. Nah, dari si Getun tadi Ibu, ada nggak di daerah kita ini seperti si Getun? Coba kita perhatikan. Jadi anak yang istimewa ini Ibu memang rentan mendapat kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan, berikan contoh-contohnya di keluarga, sering melihat dan mendengar jika punya anak istimewa tersembunyi karena malu, bahkan tidak bersekolah. Jadi ibu-ibu sudah memahami itu semua.
Dan mohon saya harapkan kepada ibu supaya tetap kita jaga anak kita, itu merupakan generasi di depan. Begitu juga yang anak istimewa tadi itu ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita ambil kesimpulan bahwa anak yang dikatakan anak yaitu yang umurnya di bawah 18 tahun. Nah, hak-hak anak itu perlu kita penuhi, baik dia hak hidup dia, hak dia bermain, dia jauh daripada perbuatan yang asusila ya. Kita memukul dia dari segi fisik, dari segi psikis yaitu kita membentak dia, mencemoohkan dia, begitu juga dari sosial. Dan selanjutnya tentang kekerasan terhadap anak istimewa, begitu juga terhadap anak istimewa. Perlu kita jaga, kita rawat dia sebagaimana biasanya anak-anak yang lain ya. Coba lihat tadi film tadi tentang seorang anak yang bernama Guntur. Ini sangat luar biasa semangat dia. Nah, jadi ada yang bertanya ibu? Ada yang bertanya? Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu ya. Mohon diterapkan dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, supaya anak kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.